pada saat kita rekaman itu kan kita harus mendengar suara kita sendiri, which kita harus mendengar musiknya, ya kan? Nah, itu karena telinga gue cuma satu, jadi kan pakai headphones kan. Headphone itu aku paruh setengah gitu. Hai K-Lovers, saya Ola Ramlan. Sekarang aku lagi ada di segmen Music Talk. Iya, sebenarnya sih buka genre baru juga, dan di Indonesia juga belum ada ya. Setahu aku juga di Indonesia, aku sih tidak menyebut aku sebagai penyanyi, tapi sebagai entertainer ya. Karena di sini penyanyi banyak banget, yang suaranya lebih bagus banyak banget. Karena aku bukan penyanyi-penyanyi seperti itu, tapi lebih kayak I like to dance. Dari kecil aku dancer, dari kecil aku suka ngedance, so ini aku memang mengeluarkan lagu yang sedikit beatnya sama piano dan afrobeat gitu. Jadi yang memang belum ada di Indonesia yang mengeluarkan seperti ini gitu ya. Kalau ditanya perasaannya sih sangat nervous iya, excited iya, campur aduk iya, deg-degan iya. Karena kan gimana pun juga sebuah tantangan seorang hijabers ya yang melakukan ada ngedance-nya gitu, ngeluarin musik dengan ada beat-beatnya seperti itu. Jadi dan ini pun aku lakukan dengan kasarnya tanpa sponsor, semuanya dari diri aku sendiri gitu. Ya quite dadakan sih, lumayan. Kita kayaknya persiapan cuma 2-3 bulan aja gitu. Iya, semuanya sendiri. Makanya, tapi kan kebetulan aku juga di situ ada beberapa sebuah yang memberikan ide seperti apa. Kemudian ada eksekutif produsernya. Aku punya manajer musik juga di situ. Adik aku sendiri, Cinta Ramlan. Terus kemudian ada semuanya yang nge-support gitu, kayak ada beberapa orang yang di belakang layar yang mensupport aku, ada desainer, ada fotografer, videografer, semuanya yang memberikan konsep yang luar biasa. Ya ide sih bukan dari aku ya, cuman aku berikan ini lagunya, ini musiknya, ini ininya, bagaimana ya kira-kira. Ya kita benar-benar meeting, terus kemudian jadilah video klip itu. Kalau dibilang inspirasi, sebenarnya lebih ke pengalaman pribadi ya. Karena kan sebenarnya tuh kalau di liriknya kan bisa dibilang sebuah cewek yang sebenarnya lagi jatuh cinta gitu, jatuh cinta sama ini orang. Kan dia bilang seakan dunia ini milik berdua gitu kan. Kalau udah sama kamu tuh udah nggak bisa ngomong apa-apa lah, kan kasarnya gitu. Terus juga saat kamu melihatku memang bahaya gitu. Pokoknya semua liriknya tuh ya apa yang aku rasa terhadap ini orang. Mungkin di kulik kalian ya siapa orangnya. Kalau di kulik saya emang nggak ada. Kalau aku sendiri sih menyerahkan semua ke eksekutif musik produsernya itu dari Sumantri, DJ Sumantri. So aku serahkan ke dia gitu, dan dia yang udah tahu gitu kan bagaimana suara aku. Dia ini yang membuat pada saat aku duet sama single aku yang sama Dewi Sandra, kan ada dulu namanya Stop kan. Stop Kau Mencuri ke Hatiku itu sama Dewi Sandra dulu. Nah dia yang buat itu. Jadi dia udah tahu karakter musik suara aku, dan udah tahu nih apa yang aku mau nih, musik sama piano tuh kayak gini ini segala macam. Jadi aku serahkan semuanya sama dia. Dan ya udah dia bilang suka nggak begini. Akhirnya ya udah aku approve gitu. Jadi kalau soal musiknya itu kesulitannya di dia kayaknya gitu. Begini, masuk ke ruang rekaman itu kan kotak gitu ya, itu kayak masuk eksekusi room gitu loh. Jadi kayak aduh udah lama gak nyanyi lagi, gue bukan penyanyi lagi, aku tahun ini gitu kan segala macam. Ya itu sih menurut aku tantangannya adalah tidak segampang itu pada saat kita di dalam sebuah box gitu yang kita harus menghayati gitu kan. Harus bener-bener aduh gitu, harus ngerasain jatuh cinta banget gitu, which padahal nervous gitu kan. Iya, kadang-kadang aku memandang foto
orang yang aku jatuh cinta itu, macam-macam lah gitu. Terus dia itu, nah kesulitan sebenarnya yang paling sulit adalah mungkin orang-orang tuh pada beberapa yang tahu, tapi beberapa juga nggak tahu. Karena apa? Aku tuh punya cedera di sebelah kanan. Jadi telinga aku tuh tidak bisa dengar sama sekali di sebelah kanan karena dulu aku tomboy, which probably mungkin orang-orang juga menyadari ya, gaya aku tuh masih ada tomboynya walaupun aku berhijab gitu. Sebenarnya sih orang-orang udah tahu ya gitu harusnya. Tapi yang deket lebih tahu lagi gitu. Karena dari kecil jadi dari aku SMP, SMA itu memang udah dancer tapi martial art juga, aikido juga, jujitsu juga, taekwondo juga, semuanya aku sikat, semua olahraga aku insya Allah bisa aja gitu ya. Terus tapi aku juga dancer juga, cheerleader juga, jadi semuanya bisa. So pada saat usia sekitar 19 lah 20 tahun nah itu aku ikut jujitsu dan jeet kune which aku kalau sparring tuh sama cowok terus. Nah di situ nggak tahu di tahun 2003 saat tiba-tiba telinga aku sebelah kanan tuh sudden deafness gitu, hilang. Nah, jadi bener-bener nggak bisa denger sama sekali sebelah kanan sehingga itu oksigen di otak tuh nggak balance. Jadi ya lumayan beberapa kali bolak-balik ke rumah sakit pada saat zaman 2003 itu. Tapi akhirnya memang nggak bisa sembuh gitu. Memang sudden deafness gitu aja gitu loh. It's like kayak mungkin stroke ringan ya, tapi ya I don't know. Dan itu terjadi sampai sekarang, kita coba obatin udah sampai kemana-mana memang nggak bisa. Jadi ya kesulitannya, balik lagi kesulitannya apa? Ya kesulitannya adalah pada saat kita rekaman itu kan kita harus mendengar suara kita sendiri, which kita harus mendengar musiknya, ya kan? Nah itu karena telinga gue cuma satu, jadi kan pakai headphones kan? Headphone itu aku paruh setengah gitu. Jadi aku benar denger musiknya, tapi denger suaraku nyanyi gitu. Nah itu kesulitannya, nah, gitu. Jadi kalau yang lain-lain kesulitannya masih bisa di handle, tapi untuk urusan itu ya alhamdulillah suaranya tidak fales, alhamdulillah beatnya oke, jadi masih bisa di handle. Nah ketika harus manggung itu pada saat dulu ya, pada saat sama Dewi itu aku nggak bisa pakai ear monitor karena gue pasti dia ngomong apa gitu apa karena di sini ngomong kan, atau enggak di sini musik di sini ngomong, nah itu aku nggak bisa jawab. Jadi literally aku dengerin speaker yang ada di depan gitu, nggak bisa pakai ini. Jadi even aku nge-host atau presenter pun aku nggak bisa pakai ear monitor karena kan di sini nggak bisa denger sama sekali gitu. Aku sekarang kalau misalnya aku kan lari ya, aku kan sekarang lari gitu. Pakai headset yang, tau kan yang sekarang kan headset yang bisa semuanya hilang gitu ya. Nggak bisa, aku harus headset yang, tau kan sekarang ada headset yang di sini. Jadi bisa denger. Nah itu pada saat lari, dulu pada saat sebelum ada itu headset, sering banget mau tabrak mobil karena kan gue nggak denger di klakson. Gue nggak denger mau ketabrak mobil cuy, aduh tindin gitu. Ya ngeri memang gitu. Jadi itu sebuah tantangan yang orang nggak tahu sebenarnya gitu loh. No, actually it's not Arabian, it's just the tulisannya kan, bahayanya aja kita ambil kayak tulisan Arab. Tapi kalau musiknya kan sama piano Afrobeat. Nah memang yang mungkin nggak tahu ya, harusnya sih orang aware di video klip itu aku bikin ada dance breaknya gitu. Jadi kan di menit 3.30 itu di menit 3 menit kalau nggak salah di menit keberapa 2 menit something gitu aku bikin ada potongan dance break. Nah itu aku bersama dancer aku ngedance terus kemudian kembali lagi ke musik. Nah tapi pada saat kita launching rilis lagunya, nah dance break itu nggak ada. Jadi itu dance break hanya ada di video klipnya aja gitu. Itu salah satu olahraga yang menyenangkan menurut aku. Jadi aku punya dancer dari zaman dulu, dari zaman aku punya Stop, mengeluarkan lagu Stop itu like tahun 2011. Sekarang 2024, jadi berapa tahun tuh? 13 tahun yang lalu aku dancerku ya itu. Dancer yang udah lama tahu aku banget. Nah mereka suka ngumpul di rumah. Karena kan maksudnya
ya kadang-kadang kita dance sendiri aja di rumah gitu butuh hiburan. Itu sebenarnya idenya tuh tiba-tiba, Mam kenapa sih nggak ngeluarin single aja lagi gitu kan, pada padanya manggil Mami Ola ya. Mam keluarin single dong, yang ini nih Afrobeat nih gini-gini gitu. Aku tuh suka banget Chris Brown soalnya. Aku ngefans banget lah sama dia, terus gaya dia ngedance-nya kan asik gitu. Terus aku bilang, coba deh aku bikin lagu deh gitu kan. Terus dia bilang ya udah, akhirnya endingnya apa cepet aja gitu loh. Maksudnya karena gini, sama piano sama Afrobeat tuh lagi hype gitu ya. Kalau aku tunda-tunda di tahun depan belum tentu sama nih genre musiknya gitu. Jadi memang cepet gitu. Dan impactnya luar biasa sih. Maksudnya kemarin aja ada salah satu pecinta Afrobeat tuh sampai nelpon aku ngobrol, gila Kak, thank you ya akhirnya ada penyanyi yang nyanyiin lagu Afrobeat, aku happy banget ya, sampai ngomong gitu. Jadi alhamdulillah itu diterima, maksudnya dari netizen pun nggak ada yang kasarnya ngebully atau ngata-ngatain atau apa ya gitu. Ya ada buzzer sih, tapi ya udah lah whatever. Nah, itu kasus buzzer itu nggak penting ya dibahas. Tapi maksudnya yang so far yang netizen beneran itu mereka menerima gitu. Karena aku memang ya udah, ini kan sebuah karya yang aku buat sendiri bersama tim yang luar biasa itu gitu, bener-bener extraordinary person gitu, yang mereka dengan ide-ide yang luar biasa. Terus ya aku juga hijab nggak ada yang gimana-gimana ya, insya Allah sih ya nawaitunya tuh baik, karena memang aku bekerja dengan hati. Terus juga niatnya juga buat anak-anak, aku kan single mother dengan 3 anak gitu ya, jadi aku kerja ya buat siapa lagi kalau bukan buat anak-anak gitu, itu aja. Ya, untuk latihan dance tuh jujur karena memang bukan sok ya, tapi karena memang aku dancer. Kadang-kadang aku tuh cuman merhatiin gerakan orang dan aku bisa lakukan itu gitu. Jadi pada saat dancer aku lagi pada latihan di rumah gitu, mereka kan biasanya transfer gerakan, penyebutannya kan transfer gerakan gini. Aku merhatiin terus aku ngikutin, ngikutin terus sama ketua koreografernya aku bilang, coba kasih lihat gitu, gini. Ya udah, akhirnya ya udah beneran cuma 3 kali gitu. Ya chemistry mungkin udah tahu ya, dan mereka ya sebenarnya pujian misalnya aku emang bisa dance itu dari mereka ya, cuman gue juga nggak mau kepedean, ya aku bisa gitu. Iya nanti salah lagi, pokoknya intinya ya aku bisa gitu, bisa dance gitu. Soalnya dari yang lirik awal itu yang seakan dunia milik kita berdua, itu kan imajinasi aku. Ya kan, terus bintang-bintang pun bersinar di dalam dada. Ini luar biasa gitu, melebihi sempurna, Ca. Hanyalah dirimu yang bisa membuat kehilangan kata-kata. Emang cuman dia yang bisa bikin aku speechless, nggak bisa ngomong gitu. Nah itu sih yang menurut aku penting, yang bener gitu. Tapi oh lala aku jatuh cinta, itu ya udah aku jatuh cinta aja. Tapi kalau lirik sebenarnya bait per bait itu ada makna tersendiri sama aku. Terus kemudian cara melihatku memang bahaya, yaitu menjadi lumayan trending ya gitu kan, karena ya memang kadang-kadang kalau kita jatuh cinta kan ya buta ya gitu. Jadi pada saat orang dia ngeliatin kita tuh, aduh gitu kan. Terus dia itu kuakui dirimu memang bahaya gitu, senyummu memang bahaya. Pokoknya ya itu mah tambahan-tambahan aja. Cuman yang lainnya tuh lebih kayak ya kalau yang part
aku bilang hanya dirimu ya lah yang tidak bisa membuat aku berkata-kata, itu sih yang paling deep banget gitu, paling ngena. Tapi kan pada saat yang dance banget itu kan yang pada oh lala itu kan gitu. Karena gini, aku tuh kan suka banget fashion ya kan, dari dulu I love fashion gitu kan. Maksudnya style ya. Kalau fashion it come and go, tapi style is gak bisa dibeli menurut aku. Style lo mau pakai baju murah apapun, mau pakai baju apa no brand whatever, kalau lo keren aja stylenya ya keren aja gitu, nggak perlu harus branded apalah, nggak perlu harus barang-barang bermerek menurut aku. Karena menurut aku style itu nggak bisa dibeli, itu emang gayanya aja. Lo mau pakai merek, segala merek gitu, semua merek gitu ya, terus jadinya ya Allah kayak nggak ada hari esok saya gitu, semua dipakai ya kan gitu ya, mohon maaf gitu kan. Jadi kayak semuanya tuh dipakai, semua brand dipakai gitu. Nah menurut aku karena aku menyukai fashion, jadi di video klip itu kalau orang yang tahu mengenai fashion itu high fashion banget gitu. Dari baju aku yang putih, kalau orang aware juga, makeupnya juga sini aku putih gitu kan, di situ aku pakai kuku gitu. Kalau orang aware ya. Terus kemudian di situ aku ada pakai baju dress dari kalau yang putih itu dari desainer namanya Giulianto, kemudian yang abu-abu juga Giulianto. Di situ kan juga sangat, terus aku pakai coat, warna hitam gitu, terus aku gitu, dan aku pakai mic yang begitu banyak di situ. Itu kan semuanya high fashion. Kemudian aku baju merah itu desainernya dari Ayumi. Terus satu lagi yang aku bener-bener mecahin kaca, nginjek gitu kan. Itu juga nunjukin bahwa bahaya gitu. Nah itu sebenarnya kalau orang hard gitu atau semuanya paham itu sebenarnya gitu isi dari lagu itu gitu loh. Cuman ya kadang-kadang orang cuma ngelihat gitu doang, padahal kalau detail per detail ini semua yang aku dari baju ke makeup itu semuanya beda gitu. Bahkan pada saat aku dance kan itu ada satu titik di sini diamond aku taruh gitu, kayak harusnya orang aware, tapi nggak tahu deh orang aware atau enggak ya gitu. Karena ya harus orang fashion banget sebenarnya yang aware gitu loh gitu. Buat K-lovers, terima kasih buat sudah menyaksikan saya di sini. Jangan lupa nonton video klipnya Bahaya. Buat kalian mungkin yang jatuh cinta dan berasa gimana gitu sama pasangannya, nonton. Saksikan terus, mungkin nanti ada single berikutnya. Thank you.